Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Saya Syihabul Huda. Saya mewakili rekan-rekan saya, yaitu ada Ibu Nuryani dan Pak Ahmad Bahtiar. Dan saya mewakili kedua rekan saya. Kami memiliki makalah yang berjudul Sindiran dalam Bahasa Jawa yang lazim digunakan dalam praktik berkomunikasi. Dan ini merupakan hasil penelitian kami dengan mengkaji akun dua akun ya di dalam media Instagram, media sosial Instagram. Jadi ada dua akun Filosofi Jawa dan juga Jawa Kalem. Yang melatar belakangi penelitian kami yaitu yang pertama, yaitu bentuk komunikasi yang kurang baik. Nah, bentuk komunikasi yang kurang baik ini karena ketidakmampuan pengguna bahasa berkomunikasi secara tidak langsung, sehingga komunikasi langsung terkadang menyakiti mitra tutur. Jadi kebanyakan kalau dalam menyampaikan suatu tuturan secara tidak langsung, kita kurang mampu, misalkan menggunakan bahasa sindiran yang tadi ya, ataupun kita mau menggunakan bahasa lainnya yang kita terkadang menggunakan istilah pragmatik gitu dalam bentuk tuturannya, tetapi tidak mampu terkomunikasikan dengan baik. Namun, ketika kita menyampaikan secara langsung, seringkali itu menyakiti mitra tutur kita. Kemudian, bahasa dan masyarakat multikultural. Nah, perbedaan latar belakang suku di masyarakat membuat pengguna menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi hal tertentu. Ini cenderung seringkali terjadi kesalahpahaman ya Bapak Ibu ya. Orang salah menangkap apa yang kita sampaikan, sehingga timbullah perasaan negatif dari orang yang tidak diajak berbicara. Karena ada orang berbicara menggunakan bahasa daerah, sedangkan kita ini nggak tahu sih apa yang sedang dia bicarakan itu. Nah, ini menimbulkan eh, suatu pemikiran yang negatif gitu. Apa sih yang sedang sebenarnya diomongkan? Kok kita nggak diajak ngomong gitu, seperti itu. Dan yang terakhir adalah media sosial. Ya, media sosial dalam era modern seperti saat ini, seperti ada IG, Instagram, Facebook ya, dan Twitter, ini seringkali digunakan oleh masyarakat untuk menyebarkan informasi atau sekadar berbagi gitu kepada orang lain. Namun kadang di dalam media sosial juga ini seringkali terjadi perang kata-kata ya, sehingga dari perang kata-kata ini berlanjut pertemuan menjadi perang fisik. Nah, inilah yang berbahaya dan jangan sampai terjadi hal seperti itu. Nah, penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Untari dalam tesisnya, dia mengkaji tentang gaya bahasa sindiran sebagai kritik sosial dalam wacana meme berbahasa Jawa di akun Instagram Dagelan Jowo. Jadi sama-sama Untari ini juga mengkaji akun Instagram yaitu Dagelan Jowo. Kemudian juga ada Mahmudah 2017. Ini dari tesis juga, sindiran kepada birokrat dalam teks kartun editorial Celekit Jawa Pos. Ya. Jadi dalam kajian Mahmudah ini ternyata kartun ya digunakan untuk menyindir parpol, korupsi, hukum, fasilitas hukum, dan juga pemerintah. Jadi banyak sekali orang-orang bahasa terutama melakukan sindiran itu melalui tadi ya, melalui akun-akun Instagram, ada yang secara langsung, ya, ada juga yang secara tidak langsung. Tapi mayoritas ya menggunakan tadi, ada yang menggunakan meme, ada yang menggunakan kartun, ataupun menggunakan quotes-quotes dalam bentuk teks. Penelitian saya ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif deskriptif, yaitu saya tidak akan menampilkan hasil riset dengan angka-angka, statistika, melainkan saya menggunakan teks ya secara mendetail. Dan saya juga menggunakan pendekatan analisis isi, jadi saya fokus pada teks yang ada di dalamnya, dan saya juga menggunakan studi kepustakaan. Selain saya fokus pada teks, saya membaca teori-teori terkait dengan riset yang sedang saya lakukan, dan juga mencoba belajar dari penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh dua orang sebelumnya. Dan tahap berikutnya dalam penelitian saya lakukan adalah saya mengikuti akun Instagram. Ya, akun Instagram yang saya ikuti adalah akun Filosofi Jawa dan juga Jawa Kalem. Ya, setelah saya mengikuti, saya kemudian menelaah teks tersebut. Teks-teks yang sudah saya telah ini kemudian saya klasifikasikan berdasarkan gaya bahasa sindiran. Jadi saya mengklasifikasikan berdasarkan gaya bahasa sindiran yang sudah saya ambil, dan nantinya temuan tersebut akan saya masukkan ke dalam masing-masing gaya tersebut. Nah, sebelum masuk pada pembahasan, saya menyampaikan bahwa ini adalah data di Januari 2021. Ternyata Instagram menduduki posisi ketiga di Indonesia yang sering digunakan oleh masyarakat. Yang pertama memang masih diduduki oleh YouTube ya, Bapak Ibu. Jadi YouTube itu masih ada di urutan pertama. Nah, YouTube ini memang sering kali ya digunakan oleh
masyarakat karena memang ada royalti yang didapatkan oleh masyarakat. WhatsApp walaupun tidak ada royalti, tapi dia menjadi penyebar informasi tercepat saat ini, sehingga ya WhatsApp seringkali digunakan. Kemudian ada yang namanya Instagram. Instagram tidak mendapatkan bayaran langsung dari Instagram ya, tapi di Instagram ya nanti ada yang namanya endorse ya. Endorse biasanya dilakukan itu kalau ada pengikutnya cukup banyak gitu. Biasanya kita kenal sebagai selebgram ya. Jadi nanti ada orang yang mengirimkan suatu produk, kemudian minta di-review dan nantinya akan dibayar orang yang membuat unggahan dalam bentuk endorse tadi. Nah, ini di akun yang saya ikuti ada Jawa Kalem dan juga Filosofi Jawa. Ya, untuk akun Jawa Kalem memang pengikutnya tidak terlalu banyak karena ini akun baru. Postingannya baru 55. Sedangkan kalau Filosofi Jawa ini sudah 871 postingan dan pengikutnya mencapai 170.000. Nah, ini cukup banyak sekali sehingga saya menjadikan dua akun ini sebagai objek penelitian. Jadi kalau dibandingkan akun-akun lain, dua akun ini saya pilih memang karena lebih banyak pengikutnya. Secara keseluruhan, di dalam temuan yang saya lakukan, saya menemukan pertama ada gaya bahasa innuendo sebanyak 3. Jadi ada temuan 3 gaya bahasa innuendo, sindirannya, dari 900 sekian ya postingannya, tapi memang saya tidak menemukan gaya bahasa. Jadi banyak sekali postingan-postingan sekadar postingan santai, guyonan, ataupun bentuk-bentuk redaksi milenial gitu ya, yang kasmaran dan lain sebagainya. Jadi saya tidak masukkan ke dalam sumber data saya. Jadi khusus saya memilih dari 900 sekian, saya hanya menemukan ada innuendo 3, sinisme ada 3, sarkasme ada 3, satir ada 6, dan ironi ada 3. Oke, yang pertama, ironi. Ya, apa sih gaya bahasa ironi tersebut? Ya, biasanya ironi hadir sebagai sindiran yang cukup lembut gitu ya, di antara berbagai jenis sindiran. Nah, sindiran ironi sangat cocok untuk menegur sebagai pengingat agar individu yang ditegur sadar. Nah, tapi beda gitu ya dengan sarkasme. Kalau sarkasme kan dia menggunakan bahasa cukup brutal gitu, kasar gitu. Sehingga ya orang yang ditegur biasanya merasa kurang menyenangkan. Nah, percuma dua motor api-api, nek ora tahu ono sing bonceng. Nah, ini generasi milenial saya rasa ya bakal tersindir gitu. Rata-rata kalau di zaman saya mungkin orang naik motor itu pas sudah kuliah ataupun saat SMA. Itu kalau rezeki orang tuanya bagus ya. Tapi beda ya. Kalau sekarang sudah banyak orang-orang yang lebih mapan sehingga anak-anak SD sekarang saya melihat ya banyak yang sudah menggunakan motor. Tapi ya itu tadi belum tentu ada yang dibonceng. Jadi ini menyindir generasi milenial. Kemudian ada yang dikenal dengan istilah satir. Nah, satir ini sindiran yang paling berkelas di antara jenis sindiran lainnya. Kenapa dikatakan berkelas? Karena biasanya menggunakan satir ini adalah penyair. Karena dia bentuk kritik yang unik. Dan satir ini hadir karena dia sindiran berbalut fakta. Ya, ini cukup biasanya mengagetkan. Gitu. Kadang orang tidak menyadari apa itu sindiran satir ya Bapak Ibu. Dan disampaikan dengan niat bercanda, ramah tamah gitu. Tapi itu sebenarnya sindiran. Biaya urip sebenarnya murah, sing larang biaya pamer. Nah, ini seringkali terjadi. Sebagai contoh misalkan, ini digunakan tuturan ketika ada orang mau menikah. Biaya menikah sebenarnya nggak mahal. Kalau kita datang ke KUA, menikahnya di KUA ya murah ya Bapak Ibu ya, nggak terlalu mahal. Kecuali mungkin penghulunya dipanggil ke rumah, itu yang agak mahal. Tapi secara keseluruhan nggak sampai juta-jutaan gitu atau puluhan juta. Jadi biaya pamer. Nah, ini sangat merefleksikan zaman saat ini. Kemudian ada sarkasme dan sinisme. Tadi sudah saya bahas ya, kalau sinisme mungkin lebih halus. Kalau sarkasme ini sindiran kasar, brutal bahasa yang digunakan. Misalkan dalam bentuk sarkas, sing ganteng dan pinter biasanya orang duwe duit. Yang ganteng, pinter, nggak punya duit. Tapi kalau sing ganteng dan duit akeh biasanya goblok. Nah, ini kan kasar. Yang ganteng, punya duit banyak biasanya goblok. Ya. Sing pinter dan duit akeh biasanya rupanya elek. Yang punya duit, yang pinter, ya punya duit banyak gitu. Biasanya ya rupanya jelek gitu. Jadi sebenarnya kita diberikan tawaran gitu pilihan mau pilih yang bagaimana. Nah, sedangkan kalau sinisme ini lebih halus gitu. Aku sih ngutangi,
aku yo sing nagih. Aku sing ora penak, aku juga yang nggak enak gitu ya. Aku yo sing jaluk ngapuro minta maaf. Jadi aku yang meminjamkan, aku yang nagih. Aku juga yang nggak enak gitu. Dan aku juga yang minta maaf. Nah ini ya yang digunakan dalam bentuk sinismenya. Kemudian ada yang namanya innuendo. Innuendo ini adalah jenis sindiran yang unik, beda dengan sindiran lainnya yang berdasarkan fakta nyata. Innuendo itu justru membuat sesuatu masalah yang kecil dan sepele. Ya, masalah biasanya ada suatu masalah tapi dianggap ya masalah kecil gitu, sepele gitu. Jadi jangan dibesar-besarkan suatu masalah. Misalkan, rupamu elek rak masalah, ya wajahmu jelek nggak masalah. Kalau kata kita gitu ya. Sing penting tumindakmu becik, wajahmu jelek tidak masalah, yang penting kelakuanmu baik. Jadi sebenarnya wajah jelek itu masalah ya, masalah besar gitu. Karena bisa jadi karena wajahnya jelek itu sulit mendapatkan jodoh. Mohon maaf ya, gitu. Sulit mendapatkan jodoh. Tapi itu sebenarnya bukan menjadi tolok ukur. Wajah jelek itu nggak masalah. Jadi jangan terlalu diperbesar. Yang penting itu adalah kelakuan kita atau sikap atau pribadi kita itu orang baik. Karena ya biasanya tidak semua perempuan itu menilai pria berdasarkan wajah, harus ganteng dan sebagainya. Tapi yang dinilai oleh perempuan juga ada beberapa indikator, misalkan ya dia memiliki pribadi yang baik sehingga bisa dianggap sebagai anutan. Nah, simpulan dari penelitian saya di sini adalah dua akun filosofi Jawa dan Jawa Kalam ini menggunakan gaya bahasa sindiran dalam unggahannya. Gaya bahasa sindiran yang digunakan yaitu ada ironis sebanyak 3, satir sebanyak 6, sarkasme sebanyak 3, sinisme sebanyak 3, dan innuendo sebanyak 3. Nah, tadi saya sudah memberikan contoh beberapa gaya bahasa ya yang sudah dimasukkan di sana. Dan memang saya memberikan sekadar contoh karena waktu presentasi tidak begitu lama. Dan sindiran pun digunakan disesuaikan dengan keadaan masyarakat saat ini. Sehingga ya akun-akun tersebut berhasil gitu ya mendapat banyak pengikut, kemudian banyak yang menyukai unggahannya, dan juga yang mungkin sudah ada yang melakukan endorsement gitu kepada akun-akun tersebut sehingga si pemilik akun tersebut mendapatkan keuntungan. Baik Bapak Ibu, itu saja mungkin yang saya sampaikan mewakili kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.